Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil baril musawwiril huwal awwal wal akhir wal zahir wal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita marilah sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, dengan kualitas yang diperintahkan Allah kepada kita. Hanya dengan takwa kita mendapatkan kesempurnaan hidup kita dunia dan akhirat. Bahwa seorang muslim wajib mempercayai daripada 6 prinsip yang disebutkan di dalam rukun iman. Di antaranya rukun iman itu adalah meyakini adanya hari akhir. Hari akhir itu adalah terjadi dan dialami oleh umat manusia setelah terjadinya hari kiamat.
maka amatlah perlu bagi seorang muslim untuk bertafakkur tentang hari kiamat. Sebab dengan bertafakkur hari kiamat serta adanya hari pembalasan akan mendorong kepada manusia untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halika illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bilakah hari kiamat itu datang dan bagaimana ketetapan waktu kejadiannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujaliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghatah. Yang artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang menjelaskan waktu datangnya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Meskipun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan hari kiamat itu terjadi, namun Dia telah berkenan memberikan wahyu kepada Rasul-Nya tentang sebagian daripada tanda-tanda hari akhir menjelang hari kiamat. Dalam suatu dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, Nabi berkata, tanda-tanda itu ialah apabila telah berlaku seorang hamba melahirkan majikannya dan diperlihatkan adanya orang-orang tak bersandal dan telanjang dan orang-orang fakir yang biasa menggembala kambing berlomba-lomba dalam membangunnya. Hamba melahirkan majikannya dapat diartikan bahwa anak yang seharusnya tunduk kepada orang tua sudah menjadi sebaliknya, yaitu orang tua harus menurut kehendak anaknya. Anaknya sudah berani memperlakukan orang tuanya sebagai majikan memperlakukan hamba seperti menyakiti, menyia-nyiakan dan lain sebagainya. Dan ada juga anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu dengan membunuhnya dan diambillah harta-hartanya. Para wanita memamerkan anggota tubuhnya sudah banyak berlaku di mana-mana. Perlombaan membangun gedung mewah dan kebanggaan hidup yang bersifat materialistis sudah merajalela di kota maupun di daerah-daerah. Dalam kondisi zaman seperti itu, maka akan muncul kejadian dan perilaku-perilaku sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tahun-tahun penuh kebohongan, keculasan dan pengkhianatan. Yang salah satu dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Pengkhianat dipercaya, yang dipercaya dianggap pengkhianat. Tampilnya orang-orang yang bodoh berbicara tentang urusan agama dan umatnya. Sudah kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang suka berbohong, mengatakan fitnah-fitnah kepada orang-orang yang benar, dan dijadikannya suatu kebohongan adalah lazim seperti biasa. Di samping tanda-tanda berupa kerusakan moral umat di zaman akhir menjelang datangnya hari kiamat, Rasulullah SAW juga memberitahukan tanda berupa fenomena alam
dan kejadian-kejadian perubahan alam raya, sebagaimana Rasulullah SAW berkata, diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghafari, dia berkata, Nabi SAW mendatangi kami yang ketika itu kami sedang merenungkan sesuatu. Namun Nabi menegur, apakah gerangan yang sedang kalian pikirkan? Kami menjawab, kami memikirkan tentang hari kiamat. Nabi bersabda, bahwasanya hal itu tidak akan terjadi kecuali kalian melihat tanda-tandanya. Kemudian Nabi menyebutkan munculnya Dajjal, hewan bumi, matahari terbit dari ufuk barat, turunnya Isa Al-Masih, keluar Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 gerhana bulan secara bersamaan di sebelah timur, barat, dan di negara Arab. Dan yang terakhir dari tanda-tanda tersebut adalah dikeluarkannya api dari negara Yaman yang dapat menggiring manusia menuju ke tempat berkumpulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua berita yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah benar. Adanya wajib kita junjung tinggi kebenarannya, karena beliau tidak pernah menyatakan sesuatu menurut hawa nafsunya kecuali adalah wahyu dari Allah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan kita tentang ayat-ayat kiamat, hendaknya menjadikan kita semakin yakin adanya hari akhirat sebagai hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Semua amal ibadah kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Maka seyogyanya lah kita masih berada di tengah kehidupan ini, meluangkan waktu untuk bertafakkur tentang hakikat hidup, tentang makna dan tujuan hidup, agar kita tidak terjerumus meniru gaya hidup orang-orang yang seluruh perhatian pemikiran, kemauan dan amal perbuatannya semata-mata untuk kepentingan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita iman dan Islam kita, dan dipelihara segala ibadah kita, dan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal akhyar. أما بعد في عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بنى فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه
فقال تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.